Pada kesempatan ini saya akan membahas resum. Nama Marcelus Tabesi, NIM 18030303153, kelas D semester 6, tugas metode penelitian sosial kualitatif. Yang pertama, pengaruh sosialisasi dalam keluarga terhadap perkembangan sosial anak usia dini di masyarakat desa. Perkembangan sosial anak masih rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dalam keluarga. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku sosial anak di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan gambaran sosialisasi dalam keluarga tentang perkembangan sosial anak usia dini serta hubungan antara kedua variabel tersebut. Saran kepada orang tua, perlu meningkatkan sosialisasi dalam keluarga. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat melakukannya sendiri. Mereka memerlukan bantuan orang lain. Ada ikatan saling ketergantungan di antara satu orang dengan yang lain. Artinya bahwa kelangsungan hidup manusia dalam suasana saling menguntungkan dan saling mendukung dalam kebersamaan. Manusia dituntut mampu bekerja sama, saling menghormati, tidak mengganggu hak orang lain, toleransi dalam hidup bermasyarakat. Sebelum memasuki proses sosialisasi yang lebih luas, manusia akan mengalami perkembangan sosial. Perkembangan sosial awal terbentuk melalui yang pertama lingkungan keluarga. Anak akan dikenalkan dengan nilai-nilai kehidupan, termasuk nilai sosial. Anak membutuhkan orang lain untuk memenuhi hal tersebut. Dari interaksi sosial mereka dapat memenuhi kebutuhan melalui perhatian, kasih sayang, dan cinta. Anak tidak terlepas dari lingkungan sosialnya karena mereka belajar dan berkembang dari luar dan dalam. Untuk itulah teman dan lingkungan sosial yang mendukung menjadi penentu kematangan psikologi anak. Keluarga terutama orang tua memberikan nilai tersebut sesuai dengan usia dan aspek perkembangan anak. Karena akan berbaur di masyarakat. Anak identik pada usia tersebut karena akan mengalami kegoncangan. Yang pertama, perkembangan anak tanpa disadari terpisah dari lingkungannya sebagai subjek menghadapi objek. Anak mulai mengalami perkembangan sosial dari usia sebelumnya. Mereka akan menghadapi objek atau orang lain yang akan mempengaruhi nilai yang telah ia miliki. Anak sudah mampu memilih dan mulai melibatkan diri dalam kelompoknya. Karakteristik anak yang memiliki perkembangan sosial baik akan ditunjukkan melalui sifat di antaranya penerimaan sosial anak yang tinggi, kerjasama, saling komunikasi, persaingan, kemurahan hati, simpati, berbagi, empati, ketergantungan, sifat ramah, sifat tidak mementingkan diri sendiri, meniru dan berbagi. Melalui pengetahuan ciri-ciri tersebut, maka dengan mudah kita melihat dan menilai perkembangan sosial yang ditunjukkan anak. Norris dan Haditono mengatakan, anak akan mengadakan ikatan dan hubungan dengan orang lain ketika anak itu sendiri dalam kondisi sehat. Salah satu faktor anak aktif dalam bermain juga dipengaruhi oleh kondisi kesehatan anak tersebut. Anak yang memiliki perkembangan sosial yang baik akan ditunjukkan melalui proses sosial yang bagus. Salah satu proses sosial yang dapat dilakukan yaitu anak mudah menaati peraturan yang ada di lingkungan sosialnya, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Anak akan mengalami perubahan perkembangan yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat itu, sehingga dapat menyatu di dalam masyarakat secara baik. Dalam keluarga, anak seharusnya mendapatkan pendidikan yang tepat, di mana dalam keluarga memberikan nilai yang seharusnya didapatkan anak, sehingga anak nanti dewasanya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Anak yang mendapatkan dukungan positif dari keluarga lebih berhasil dalam memecahkan masalahnya. Pengalaman-pengalaman sukses dalam menyelesaikan suatu tugas akademik dapat meningkatkan keyakinan diri dalam menghadapi dan menyelesaikan tugas-tugas berikutnya. Namun kenyataannya masalah pendidikan selalu dikaitkan dengan ekonomi seseorang. Apabila keluarga yang kurang memiliki ekonomi yang bagus, mungkin dapat mempengaruhi perkembangan anak, bahwa ada pengaruh pola pendidikan pada keluarga prasejahtera terhadap perkembangan sosial anak. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial anak, salah satunya juga dari keluarga. Sosialisasi keluarga dapat mempengaruhi nilai sosial anak. Di sini tidak hanya pendidikan keluarga yang dapat mempengaruhi perkembangan sosialisasi anak, melainkan sosialisasi yang dilakukan dalam keluarga juga dapat mempengaruhinya.
Orang tua memperhatikan setiap tahap umur perkembangan anak sehingga lebih mudah untuk melaksanakan segala kegiatan sosial di dalam keluarga. Salah satu tanda anak yang cerdas dalam sosialnya yaitu lebih suka bermain dengan anak yang usia lebih tua, sedangkan anak yang kurang cerdas merasa lebih cocok dengan anak yang lebih muda usianya. Kenyataan di lapangan memperlihatkan tahap perkembangan sosialnya belum terlalu bagus. Anak yang susah untuk bergaul dengan teman sebaya karena takut diejek, dikatakan atau saling cemooh, bahkan ada juga yang menertawakan karena memiliki badan yang gemuk, kurus, dan sebagainya. Hal tersebut mengakibatkan mereka tidak terbiasa dilepas sendiri dengan kelompok sosialnya. Selain itu, perkembangan sosial emosinya yang belum berkembang dengan baik juga berdampak saat anak mengenal lingkungan barunya. American Academy of Pediatrics menyatakan bahwa perkembangan sosial emosi mengacu pada kemampuan anak untuk memiliki pengetahuan dalam mengelola dan mengekspresikan emosi secara lengkap, baik emosi positif maupun emosi negatif, mampu menjalin hubungan dengan anak-anak lain dan orang dewasa sekitarnya, secara aktif mengeksplorasi lingkungan, memulai belajar. Seperti ungkapan di atas, anak mampu menjalin hubungan sosial dengan anak lain dengan orang dewasa, berarti anak memiliki perkembangan yang baik. Yang berikut, enculturation, pengaruh lingkungan sosial terhadap pembentukan perilaku budaya individu. Dalam setiap budaya, masa kanak-kanak adalah suatu masa terjadinya perubahan penting dibanding dengan periode lain dalam rentang kehidupan manusia. Berkaitan dengan terjadinya pengaruh budaya dan lingkungan sekitar, salah satu hal penting muncul dalam masa ini adalah keinginan untuk merasa dewasa dan menghasilkan sesuatu. Setiap budaya memiliki pemahaman tersendiri tentang kompetensi seseorang dewasa yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan fungsinya yang memadai sesuai harapan masyarakat. Akan tetapi kompetensi-kompetensi tersebut dibedakan oleh budaya dan lingkungan yang berbeda. Misalnya ada budaya yang menganggap pendidikan sebagai yang penting untuk sukses, sementara budaya-budaya lain menganggap keterampilan berburu, berperang, berdagang, atau yang lainnya sebagai ukuran penting untuk sukses. Budaya yang menganggap pendidikan sebagai yang penting untuk sukses, maka nilai-nilai terkait pendidikan akan diperkenalkan kepada anak-anak mereka. Di sini hal-hal seperti buku, ruang belajar, guru, dan peralatan belajar lainnya mulai diperkenalkan, bahkan ketika anak masih sangat muda. Semakin pentingnya pendidikan bagi ukuran utama suksesnya seorang anak, maka orang tua akan semakin terlibat dalam setiap proses pendidikan anak-anak mereka, termasuk dalam menentukan sekolah yang sebaiknya dimasuki. Hal ini tentu berbeda dengan budaya lain yang menganggap keterampilan berburu atau berkebun atau memintel atau hal lainnya sebagai ukuran penting untuk dianggap sukses. Kepada anak mudanya akan diberikan pembinaan atau pelatihan untuk bisa menjadi ahli dan terampil dalam bidang-bidang itu. Kita begitu menyatu dengan masyarakat dan budaya, mempelajari banyak aturan-aturan perilaku budaya dan tidak banyak mempraktekannya, sehingga disadari atau tidak, hal itu telah menjadi budaya kedua bagi kita. Banyak perilaku-perilaku kita sebagai orang dewasa dipengaruhi oleh pola-pola dan aturan-aturan yang telah kita pelajari di tengah masyarakat. Kini kita akhirnya mempraktekannya dengan baik secara otomatis tanpa sengaja, tanpa memberi banyak perhatian untuk melakukannya. Budaya dalam pengertian yang luas mencakup banyak aspek dari kehidupan, sehingga tidak mungkin sederhananya sekedar yang bisa dipelajari dari buku. Budaya harus dipelajari melalui proses yang lama, dengan banyak mempraktikkan, tidak hanya dalam periode penting tertentu. Pembelajaran budaya melibatkan semua aspek dari proses belajar yang oleh para ahli psikologi telah mengidentifikasikannya sebagai yang berlangsung bertahun-tahun, termasuk di dalam cara-cara pengondisian,
klasik melalui pembiasaan sehari-hari yang sering disertai ganjaran dan hukuman, dan melalui pergaulan antar sesama. Selama proses pembelajaran ini, seorang bisa saja melakukan kesalahan, tetapi masyarakat dan kelompok-kelompok atau institusi yang ada di dalamnya sebelum membantu, bahkan dalam beberapa hal memaksa kita atau kadang dengan sanksi sosial untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat. Ciri korektif seperti ini selalu ada dan memberi sumbangan berarti dalam proses sosialisasi dan enkulturasi. Dalam tulisan ini, penulis tidak melakukan penelitian langsung tentang bagaimana proses enkulturasi itu berlangsung beserta hasil-hasilnya, melainkan mencoba merangkai berbagai hasil penelitian yang pernah dilakukannya, seraya memberikan catatan-catatan kritis sebagai pemicu untuk mendorong pendalaman lebih lanjut. Hasil yang ingin dicapai dalam tulisan ini adalah menyadari bahwa sikap dan perilaku seorang individu umumnya terbentuk oleh perjumpaan dengan lingkungannya, mulai dari lingkungan yang paling dekat sampai dengan lingkungan yang lebih jauh, baik disengaja maupun tidak. Dalam interaksi ini, seorang individu bukanlah tanah kosong yang siap ditumbuhi oleh apa saja yang semakin di atasnya. Dalam pertemuan individu dengan lingkungannya, dia membawa serta karakteristik bawaan lahirnya yang turut berpengaruh dan menentukan corak khas sikap dan perilaku budayanya, sekaligus sebagai wujud identitas etnisnya. Berikut tabel persamaan yang terdapat dalam jurnal R. Bastian dan Antonius Atoski Gea adalah pengaruh sosialisasi di lingkungan sosial budaya terhadap perilaku anak usia dini. Perbedaannya, buku jurnal R. Bastian menganalisis faktor sosial anak dari segi pendidikan, sosialisasi dalam keluarga, dan perkembangan sosialisasi anak. Sedangkan Antonius Atoski Gea menganalisis faktor sosial anak dari segi anak-anak dan sosial pola asuh orang tua. Kekuatan keluarga merupakan tempat utama dalam proses sosialisasi pembentukan kepribadian anak, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Kelemahannya, belum secara detail membahas proses sosialisasi yang terjadi dalam lingkungan keluarga seperti apa yang ada dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan. Persamaan berikut sama-sama membahas tentang perkembangan sosialisasi anak. Perbedaannya, dalam buku jurnal R. Sebastian membahas gerakan sosial dalam kehidupan perkembangan anak usia dini, sedangkan dalam buku Antonius Gattosigea membahas pola-pola perilaku anak asuh. Kekuatan sosialisasi perlu dilakukan terhadap anak sehingga anak bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Kelemahannya, dalam buku R. Sebastian hanya membahas sepintas tentang sosialisasi dalam keluarga dan perkembangan sosialisasi anak, sedangkan dalam buku Antonius Atosigea juga membahas sepintas tentang pola-pola dan tipe-tipe asuh anak oleh orang tua serta perkembangan dan sosial anak. Sekian dan terima kasih.